pemanfaatan jasa lingkungan melalui pemanfaatan nilai ekonomi karbon itu bukan target utamanya, tetapi target utamanya kan adalah bagaimana masyarakat memiliki kemampuan atau kapasitas mengelola hutannya dengan baik gitu ya, hutan yang ada di sekitar mereka. Nah, kemudian berkembang ada peluang untuk memanfaatkan nilai ekonomi karbon dan mereka mengembangkan program perhutanan sosialnya termasuk di dalamnya pemanfaatan jasa lingkungan nilai ekonomi karbon. Kalau pakai bahasanya perdagangan karbon, orang berpikir oh ini akan ada barang yang dikeluarkan, akan ada barang yang diambil. Berarti hutan kita dijual, berarti pohon kita ditebang. Tapi memang pelan-pelan kita berusaha menjelaskan itu, dan memang penjelasan itu dalam sosialisasi kita tidak hanya dalam pertemuan formal, karena kalau pertemuan formal akan sangat terbatas gitu. Misalkan kita ada pertemuan musyawarah 1 atau 2 jam, itu agak sulit untuk memahami itu. Tapi memang kita punya kawan-kawan fasilitator desa yang memang bertugas di lapangan. Setiap bulan itu bisa 10-17 hari di lapangan. Nah, disitulah kita pelan-pelan menceritakan bagaimana karbon itu sebenarnya memberi manfaat baik untuk kita yang melindungi melalui imbal jasa lingkungannya maupun keluar. Pengembangan proyek karbon itu membutuhkan proses yang cukup panjang dan ada beberapa aspek teknis yang harus dipenuhi oleh pengembang proyek termasuk dalam hal ini komunitas, dan mereka semua bisa memenuhi berbagai persyaratan tersebut, melengkapi berbagai dokumen, termasuk masyarakat sendiri menjadi aktor utama di dalam menyiapkan proyeknya, dan bagaimana masyarakat bisa menghitung karbon sendiri, kemudian juga menentukan bagaimana proses kayak pengelolaannya, apa yang bisa dimanfaatkan, kemudian juga bagaimana mereka misalnya mengontrol, melakukan patroli, membangun kesepakatan. Semua komponen tumbuhan sebenarnya itulah yang jadi bagian dari karbon. Plot itu untuk menandai batas area pohon yang akan kita ukur. Jadi berapapun pohon yang ada di dalam sana, nah itulah yang akan kita data. Nanti kita catat masing-masing diameternya berapa, jenisnya apa. Nah, dari data itulah kemudian kita nanti analisis, kita bisa dapat biomasanya berapa, karbonnya berapa. Rata-rata orang di pinggir hutan itu miskin. Ya, menurut kriteria orang sana. Jadi menurut kami orang di pinggir hutan itu bukan miskin petuk orang miskin, tapi dia sejahtera. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan. Selalu beringin di saat itu ekonomi kita sedang mandek di negara ini seperti krisis ekonomi. Di seluruh desa di sekitar Lubuk Beringin datang ke Lubuk Beringin untuk mencari manau. Maka terjadilah desa Lubuk Beringin itu pernah dilanda banjir di waktu penghujan dan kekeringan di waktu kemarau. Waktu membuat hutan desa atau merintis hutan desa itu sangat sulit. Itu banyak cacian dari masyarakat luar maupun masyarakat dalam. Sering ribut. Sama kami itu diribut itu sering orang datang. Itu hutan Tuhan, kok kami buat hutan desa? Dia kan mau meramah hutan, saya enak-enak dia meramah hutan. Masyarakat tidak paham juga karbon, apa yang bilang karbon gitu kan. Sampai waktu itu Pak Bupati Bungo, itu Pak Zulfikar itu tidak paham juga karbon. Sampai dia ngomong, berapa banyak karbon, berapa truk, saya siapkan truk untuk mengangkut karbon. Jadi masyarakat tuh nggak paham juga soal karbon itu. Hutan kita ini menyimpan dan menyerap karbon sehingga harus tetap dijaga. Dengan hutan itu yang dijaga, tentu kita memberikan manfaat langsung buat kita sendiri, baik itu buat tata air yang baik, buat sawah, pembangkit listrik mikrohidro, tapi masyarakat dunia juga tertolong untuk mitigasi perubahan iklim itu sendiri. Jadi intinya, kalau kita ke masyarakat, kamu lindungi hutan, atas jasa kita melindungi hutan itulah orang-orang yang merasa kita bantu akan memberikan imbal jasanya kepada kita melalui sistem yang kita sebut perdagangan karbon. Jadi di awal kita ada namanya proses FPIC atau di bahasa Indonesia Padya Tapa ya, persetujuan proyek tanpa paksaan. Dari situlah kita berdiskusi bagaimana kita mengerjakan ini sampai kita berdiskusi kalau misalkan uang ini ada, beneran ada,
berapa yang harus disalurkan. Jadi dalam aturannya, kalau di standar Plan Pipo itu pembagiannya 60-40. 60% untuk kelompok masyarakat, 40% untuk operasional pengembang ya. Sebelumnya di LPHD itu ada dapat imbal jasa itu sekitar 200 juta setiap tahunnya. Itu dimanfaatkan untuk semua lembaga yang ada di dusun. Sembako karbon, sembako Ramadan, daging karbon, itu kan memang menyentuh masyarakat, setiap rumah kan dapat, sangat membantu. Apalagi kita tengok kan ada PLTMH di sini kan, ini kan imbal jasa dari menjaga karbon juga, menjaga lingkungan kan dengan tidak menebang hutan secara real. Coba kalau ditebang hutan, ya otomatis ini kan rusak, kena banjir gitu. Makanya warga tuh tetap kokoh tidak mau menebang hutan. Mimpi saya bahwa semakin banyak inisiatif-inisiatif seperti yang terjadi di Bujang Raba ini, di Jambi, dengan berbagai pendamping di mana komunitas bisa memanfaatkan hutan secara lestari dengan berbagai manfaat yang tidak hanya dari komoditas yang dihasilkan seperti kopi, coklat, karet, dan seterusnya melalui praktek-praktek baik agroforestry ataupun perhutanan sosial, tetapi juga bisa memanfaatkan jasa lingkungan seperti karbon yang harapannya juga itu bisa menjadi manfaat tambahan bagi masyarakat. Jadi semoga di Indonesia akan makin banyak proyek atau inisiatif seperti di Bujang Raba ini.